Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, siap belajar. Sebelum pelajaran kita mulai, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita berdoa. Pada hari ini kita doanya dipimpin oleh Elsa. Silakan Elsa. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hari ini masuk semua ya. Gak ada yang nggak sekolah. Pada hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Nah, menyambut usia balik ini tentunya kita akan belajar tentang proses pertumbuhan manusia dari kecil, besar hingga dewasa. Nah, sekarang kecil ini kita belum balik. Nah, ada tanda-tanda balik di mana kita sudah boleh atau sudah diwajibkan untuk melaksanakan syariat agama Islam, ya. Nah, untuk pelajaran hari ini, nah ini ada tujuan pembelajaran. Apa aja yang akan kita capai pada hari ini? Nah, ini yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Kemudian yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan apa itu? Bertanggung jawab. Oke. Nah, tentunya sebelum pelajaran ini kita mulai, ya, kemarin sudah diceritakan ya, udah Pak Edi mau, hari ini minggu depan kita belajar usia balik. Di rumah belajar nggak? Belajar. Nah, ini ada pertanyaan pemantik nih. Apakah nanti dijawabnya nanti. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Nah, nanti ya jawabnya. Yang kedua, apakah ada perbedaan anak laki-laki dan perempuan? Kemudian yang ketiga, tahu nggak kalian tanda
tanda anak laki-laki masuk masa pubertas. Nah, kita akan mulai materi tentang tanda-tanda usia balik atau tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Jadi, menurut ilmu fikih, tanda balik itu adalah pertama mimpi basah bagi anak laki-laki. Kemudian yang kedua, haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Ya, datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan. Ya, bisa usia 9 tahun, bisa usia 10 tahun, bisa usia 15 tahun, belum halangan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berumur 15 tahun bagi anak laki-laki atau perempuan. Nah, jika sudah berumur 15 tahun tapi belum mimpi basah atau haid, maka sudah termasuk usia balik. Ya, jadi kalaupun belum halangan atau belum haid, belum mimpi basah atau belum keluar mani bagi anak laki-laki, maka kalau udah umur 15 tahun maka dia disebut menjadi orang dewasa atau balik. Nah, lalu anak laki-laki dan perempuan yang sudah malamnya mimpi basah, kemudian kalau yang perempuan itu sudah haid, maka dia sedang berhadas besar. Nah, sedang berhadas besar. Kalau hadas besar itu bagaimana cara membersihkannya supaya kita boleh sholat? Kalau mensucikan hadas kecil kan dengan wudu. Kalau hadas besar yaitu dengan mandi besar. Ya, mandi besar. Beda seperti mandi biasa. Nah, yang pertama, tata cara mandi besar itu yang pertama mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Yang kedua mencuci. Nah, ini enggak apa-apa, kita walaupun jangan tabu ya, pelajaran ini jangan malu-malu. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Kemudian membersihkan tangan kiri, menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Kemudian berwudu. Lalu sudah berwudu menyela-nyela rambut dengan air. Ya, rambut dengan air jika rambutnya lebat, tapi kalau laki-laki kan rambutnya pendek. Kemudian menuangkan air pada anggota badan, kemudian membasuh kaki. Dah itu baru biur mandi. Tapi jangan lupa niat mandi. Ada yang sudah tahu? Belum tahu? Oke, nanti kita belajar ya niat mandi besar. Nah, lalu ini larangan orang yang berhadas besar. Apa saja? Di situ dituliskan, pertama, enggak boleh sholat, tidak boleh sujud sholat lah intinya ya. Yang kedua, tidak boleh membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, itu tidak boleh. Kemudian bagi yang yang perempuan nih yang sedang haid, berdiam di masjid juga tidak boleh. Kemudian tawaf atau mengelilingi Ka'bah itu pun nggak boleh. Ya, kalau sedang berhadas besar. Apa tadi berhadas besar? Haid ya. Yang perempuan haid, kemudian yang laki-laki sudah keluar mani atau mimpi basah. Baik, tadi kan Pak Ade udah nanya nih dan dijawab oleh 3 orang, sedangkan yang lainnya kira-kira sudah paham dan dijawab sudah. Tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di pikiran kalian yang ingin kalian ungkapkan.
Coba siapa yang mau tanya silahkan. Aku Pak. Ya, siapa? Pak. Lindo ya? Pak, wajib sholat itu pada umur berapa Pak? Apa wajib sholat itu pas usia balik aja? Nah, jadi kan tadi Pak Dedi sudah langsung jawab ya. Langsung dijawab aja pertanyaan Lindo. Jadi wajib sholat itu jika kita sudah balik, ya. Kan tadi Pak Dedi sudah jelaskan. Jadi tanda-tanda usia balik itu ada di 3 bagi laki-laki, mimpi basah dan sudah berumur 15 tahun. Jadi kalau sudah mimpi basah walaupun belum umur 15 tahun, maka dia sudah wajib sholat. Tapi kalau belum mimpi basah tapi sudah umur 15 tahun, maka dia juga sudah wajib sholat. Jadi itu ya. Jadi tidak berpatokan umur untuk wajibnya sholat. Jika sudah waktunya balik atau masa balik, maka sudah wajib sholat. Oke, itu Lindo ya. Paham? Terus ada lagi pertanyaan? Aku Pak. Oke, silakan. Pak, kalau sudah sunat itu dibilang balik belum Pak? Apa tadi? Kalau sudah sunat itu dibilang balik belum Pak? Sudah sunat dibilang balik belum? Nah, sesuai dengan tanda-tanda balik tadi, ada tanda sunat enggak? Enggak ada. Jadi, kalaupun dia sudah sunat, tetapi dia belum mimpi basah atau belum keluar mani, maka dia belum diwajibkan untuk sholat atau belum balik. Ya, tapi walaupun dia belum sunat, sudah mimpi basah atau sudah keluar mani, kemudian sudah umur 15 tahun tapi belum sunat, maka dia sudah termasuk balik. Oke, ada lagi? Iya, silakan. Pak, kalau kelas 6 sudah dikatakan sudah balik belum? Kalau sudah kelas 6 dikatakan balik apa belum? Nah, coba teman-teman, kira-kira sudah dikatakan balik belum kalau kelas 6? Sudah. Sudah apa belum? Sudah. Nah, kita lihat dulu tandanya tadi, atau kelas 6 itu, apakah kelas 6 itu sudah haid ya atau belum? Kalau belum, berarti dia belum balik. Karena udah pertama kita cek dulu, kita lihat dulu apakah sudah haid apa belum. Kedua, umurnya sudah umur 15 tahun apa belum gitu ya. Nah, kalau sudah berumur 15 tahun di kelas 6 berarti sudah balik. Sudah haid di kelas 6 berarti sudah balik. Ya? Paham? Ada lagi? Ada aku Pak. Oh ya, silakan. Pak, apa perbedaan tanda balik bagi dan perempuan laki-laki? Oh, apa perbedaan tanda balik perempuan dan Laki-laki. Iya, yang tadi. Tadi ulangi ya. Tanda balik untuk perempuan itu haid. Yang pertama, walaupun dia umur 9 tahun, tetapi dia sudah haid atau menstruasi, maka dia sudah dikatakan balik. Ya, kalau laki-laki kan tidak ada haid, adanya mimpi basah dan keluar mani. Mimpi basah itu ngompor tapi tidak basah ke kasur. Nanti kalian akan mengalami, ya. Kemudian perbedaannya lagi, ya ini kan cuma perbedaannya. Kalau perempuan haid, yang laki-laki mimpi basah. Kalau yang ketiga tadi, yang 15 tahun sama, ya, baik perempuan ataupun laki-laki sama, walaupun belum kalau sudah umur 15 tahun itu sudah dikatakan balik. Ada lagi? Aku Pak.
Ya. Pak, pada usia berapa Pak anak dikatakan sudah balik? Nah, pada usia berapa coba teman-teman? 15 tahun. Iya, maksimal umur 15 tahun. Jadi, kalau belum halangan, belum haid atau belum mimpi basah, maka patokannya itu umur 15 tahun. Misalkan umur 16 tahun dia belum halangan, gimana Pak? Udah balik belum? Udah. Ya, jadi patokannya umur 15 tahun atau tanda-tanda yang tadi. Ya. Paham ya? Oke. Cukup? Ada lagi? Enggak ada. Baik. Selanjutnya yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi ya. Kalau tadi menurut hukum agama atau ilmu fikih, kalau sekarang menurut ilmu biologi atau ilmu IPA. Kalian pernah belajar kok di IPA juga? Nah, bagi laki-laki atau disebut juga dengan masa puber, ya. Kalau menurut ilmu biologi itu namanya masa puber, tanda-tanda balik. Bagi laki ada bedanya. Bagi laki-laki yang pertama tumbuh jakun. Seperti apa jakun? Ini seperti ini ya. Ya. Jadi kalau laki-laki sudah tumbuh jakun, maka itu sudah termasuk masa puber atau balik. Yang kedua, tumbuh kumis dan jenggot. Ada yang sudah tumbuh kumis belum? Belum. Tumbuh bulu ketiak dan bulu di kemaluan. Kemudian yang keempat itu suara membesar, suaranya gede. Iya, suaranya kayak bapak-bapak ya. Kemudian yang perempuan apa? Pinggul dan payudara membesar, pinggulnya gede. Kemudian yang kedua, tumbuh bulu di ketiak dan di kemaluan. Dan yang ketiga yaitu suaranya merdu. Kalau perempuan itu kalau dewasa suaranya merdu. Kalau laki-laki suaranya membesar, gede kayak speaker. Nah, lalu apa? Setelah kita balik, setelah kita dewasa, itu ada kewajiban. Jadi bertambah kewajiban kita. Apa itu kewajiban? Kewajiban yang harus selalu kita laksanakan. Ya. Yang pertama yaitu sholat fardu. Kalau masa anak-anak sebelum balik itu sholat belum wajib hukumnya. Kalau sudah kalau sudah balik maka hukumnya menjadi wajib. Yang kedua menutup aurat. Nah ya, yang perempuan kalau sudah haid atau sudah balik itu wajib menutup aurat. Jadi kalau keluar dari rumah jangan lagi pakai singlet aja, ya baju kaos dalam. Jadi harus pakai baju yang panjang, celana panjang. Gak boleh lagi pakai celana pendek di atas lutut. Tuh ya, untuk yang perempuan. Kalau laki-laki auratnya dari perut sampai ke lutut. Jadi yang harus ditutup dari sini sampai ke kaki. Kalau perempuan seluruh anggota badan auratnya harus ditutup. Kalau laki-laki pakai baju singlet aja, pakai celana pendek di bawah lutut itu nggak masalah. Tapi kalau perempuan itu membuka aurat. Yang ketiga, mencari ilmu. Nah, sekarang kalian belajar mencari ilmu. Kalau sudah sudah balik itu wajib mencari ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Oke? Baik. Materi ini pada hari ini kita udah selesai. Ya, yang akan datang
kita ada materi baru lagi. Nah, untuk materi menyambut usia balik ini, jadi kalian jangan takut ya menghadapi usia balik. Jika ada tanda-tanda tersebut pada diri kalian, berarti kalian sudah dikatakan balik. Nah, kemudian jika kalian mimpi basah atau kalian mengalami haid pertama, maka harus segera berbicara dengan orang dewasa seperti ibu atau ayah, ya. Jadi jangan takut dan mempelajari pelajaran ini, jangan geli, jangan tabu. Ih, kok pelajarannya kayak gitu sih? Kok ada ngomong-ngomong haid segala macam. Jadi nggak perlu, karena ini wajib kita pelajari. Kalau kita tahu, ya kita mendapat pahala. Kalau kita tidak tahu, maka kita akan berdosa nih pelajaran ini, karena menyangkut dengan syariat Islam. Ya, jadi kesimpulannya pelajaran pada hari ini kita harus senantiasa menjaga atau memahami tanda-tanda usia balik, dan jika ada tanda-tanda tersebut pada diri kita, maka wajib untuk kita melaksanakan syariat Islam. Oke, baiklah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, mari bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita berdoa ini ya di parah majelis. Bisa? Bisa kan ya? Ya, dipimpin ini sebelum pulang kita berdoa dulu. Mari kawan-kawan, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.